menikmati kemarin-kemarin, terus juga lagi banyak hal yang saya lakukan, sehingga akhirnya saya belajar yang namanya hingga saat ini kan banyak publik mengetahui bahwa Mas Sandi masih berstatus duda ya. Iya. Nah, itu gimana Mas menanggapi hal itu Mas dengan status duda itu Mas? Oh ya, karena saya lagi menikmati kemarin-kemarin, terus juga lagi banyak hal yang saya lakukan, sehingga akhirnya saya belajar yang namanya berdamai dengan diri sendiri dari pengalaman masa lalu. Seperti itu. Berdamai dengan diri sendiri itu seperti apa Mas? Apakah Mas membuka hati untuk menerima orang lama untuk kembali lagi, atau seperti apa Mas? Yang jelas sih kemarin saya paling bertemu dengan mantan saya, terus jadikan sahabat, teman. Yaudah gitu loh, maksudnya kita berdamai. Artinya sudah nggak ada lagi luka-luka dalam diri saya gitu, ataupun dalam diri dia. Jadi kan kita namanya saling memaafkan lah ya. Nah berikutnya akhirnya tapi setelah itu saya ketemu lagi sama seseorang gitu. Ya saya pernah dulu mau nikah, terus ya mungkin jodohnya qadarullah sampai situ, sehingga akhirnya kita nggak sengaja kita ketemu lagi, ya udah malah jadinya intens. Tapi benarkah wanita itu bernama Ayu Mas, yang dari kota Bima itu Mas? Kok tahu? Yang kisah lama Mas ini kan berarti kan orang lama kan bahasanya gitu kan? Ya we'll see, cara dilihat. Tapi benarkah Ya, kabar tahu itu dari Mas? mana? Karena ada selentingan kabar nih, Mas Sandi kembali lagi dengan Mbak Ayu dan kabarnya tahun ini bakal menikah. Ya, ini dari mana ya? Maksudnya saya sama mantan-mantan saya baik, semuanya baik gitu. Cuma yang ini saya nggak tahu, ini maksudnya gimana nih? Iya, tadi kan saya menggarisbawahi tentang qadarullah, sempat tidak jadi menikah gitu kan, dan sekarang bertemu lagi. Berarti kan, maaf kalau saya flashback ke masa lalu, bahwa apakah benar ini dengan Mbak Ayu yang yang di tahun 2015 itu yang kabarnya sempat batal menikah gitu? Iya, nggak tahu, ntar aja lihat. Yang penting didoain aja, didoakan aja. Ya, mudah-mudahan ini jadi yang terakhir bos. Berarti saya tegaskan iya Mas ya? Doain aja, doakan aja. Ya, Bismillah. Oke Mas, kenapa Mas, maaf ya, kenapa berdamai dengan masa lalu dan menerima kembali orang dari masa lalu gitu Mas? Nggak, maksudnya kan kita bukan orang yang sempurna ya. Maksudnya kita juga banyak dosa juga. Kan dasarnya adalah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita ini adalah orang-orang yang dosa. Kita meminta ampun kepada Allah dan kita mengakui gitu. Kita ini harus tergolong orang-orang yang berdosa. Artinya apa? Ya kita rendah hati kepada Allah. La ilaha illallah, kita hanya kepada Allah kan? Karena kita ini bukan makhluk yang kuasa, kita nggak punya kuasa apa-apa, hanya Allah yang kuasa kan. Jadi dari situ pun akhirnya diberikan kesempatan tanpa sengaja ketemu lagi kawan-kawan lama, teman-teman lama, mantan-mantan lama gitu kan. Kemarin juga kan ketemu sama mantan yang di Solo gitu kan. Ya udah, akhirnya kan jadi seperti friends gitu loh. Nah itu kan tujuannya, niatan baiknya seperti itu. Tapi dengan Mbak Ayu ini kan orang lama Mas bahasanya. Nggak, ini tahu dari mana itu aja. Ya nggak tahu, doain aja. Tapi mungkin bisa diceritakan sedikit Mas, gimana sih akhirnya kembali bertemu dengan Mbak Ayu Mas? Ya kebetulan saya ada beberapa organisasi itu aja kan, beberapa organisasi, terus ada hal yang akhirnya kita bareng koordinasi juga, terus ya dari situlah, karena waktu itu saya kan lagi mencari wilayah-wilayah yang tepat untuk mengkoordinasi, kan saya kan ngatur 38 provinsi nih secara nasional.
Jadi saya melihat, oh ini kayak DPO yang tepat di NTB nih misalnya, di sini nih gitu kan. Terus kebetulan dia juga orang Bima. Jadi ketika beliau juga orang Bima kan, backgroundnya juga bagus gitu loh. Jaringan-jaringannya juga oke, terus mumpuni. Sehingga kita komunikasi intens, itu aja. Komunikasi intens, terus ya dari situ aja. Berarti sempat kembali bertemu di Bima ya? Hah? Atau gimana nih pertemuannya? Ya pokoknya itu aja. Iya, karena bicara orang Bima itu udah pasti Ayu dong gitu kan, nggak mungkin yang lain karena background terdahulu kan Masnya sempat mau bertemu juga ke Bima kan? Kalau dulu emang saya bahkan mau sampai menikah kan? Sama almarhum ibu. Uh-huh. Saya sama almarhum ibu berangkat ke Bima waktu itu, udah silaturahmi sama Haji Sabumi. Ya mungkin kadarullah kan, jodohnya mungkin sampai situ. Dan sekarang kita bertemu lagi kan juga kadarullah karena Allah. Jadi ya mungkin jodohnya, nggak tahu, lihat aja. Berarti jodohnya akan di tahun ini ya rencananya? Iyalah, niatnya di tahun ini saya sudah memulai buka lembaran baru dan insya Allah yang terakhir. Bisa dipastikan ini yang terakhir Mas ya? Insya Allah ini yang terakhir. Optimis, harus yakin, optimis, aku yakin. Jadi bocoran dikit lah, bulan apa ini? Hah? Belum tahu. Maksudnya tahun ini nih saya menginginkan untuk bisa menikah gitu loh, untuk mendapatkan pelabuhan yang terakhir, itu maksudnya. Tapi mungkin doa dari Allah lah ya untuk tahun ini ya bisa dipastikan ya. Iya, insya Allah. Doain aja bisa mendapatkan hal yang baik. Karena kan nasihat Rasulullah SAW itu kan juga bilang bahwa miskin. Bagi siapa ya Rasulullah? Bagi orang yang belum menikah. Ini saya singkat cerita aja gitu. Bagi orang yang belum menikah, walaupun punya kekayaan segala apapun, iya tetap miskin bilang dia tidak menikah. Karena kan intinya adalah keutamaan itu adalah family, keluarga. Ya, saya banyak belajar dengan kawan-kawan, teman-teman saya waktu itu jalan keliling Indonesia juga. Dari pengalaman saya itu kan akhirnya ketemu kawan-kawan yang sudah menikah juga. Akhirnya saya banyak mengambil pengalaman dari mereka gitu kan. Kesulitan mereka, jatuh bangunnya mereka, kadang ribut, kadang ini, ya gitu. Jadi waktu saya nggak bisa putar balik lagi. Tapi yang jelas ketika saya mendapatkan kesempatan dari Allah lagi, ya saya akan menggunakan itu yang dengan sebaik-baiknya. Bila mana itu jodoh nanti sudah saya temukan. Ya, we'll see, lihat aja nanti. Oke, makasih Mas. Ya, siap.